Tamrin, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Nina, Bu. Bu Nina. Jasadnya sudah datang. Ada apa? Papanya loh, papanya. Apa itu? Pak! Papa! Pak bangun, Pak! Pak! Ini ada apa? Nggak tahu, tiba-tiba jatuh. Jatuh tadi. Aku harus pura-pura sedih, pura-pura nangis. Papa kenapa? Papa kenapa? Oh, ya Allah. Pak, bangun Pak, Papa bangun Pak. Jangan tinggalin Papa, Pak. Papa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagus kan, Dek? Pilih aja. Masih banyak kok di dalam. Kenapa sih semua orang pada lari kemari? Apa karena Nina sudah menebar pesona supaya orang senang datang ke tokonya? Kayaknya ada yang ganjil nih. Kenapa sejak Tamrin meninggal justru Nina terlihat lebih muda? Siapapun yang memegang kembang telon itu akan terlihat lebih muda dan menggairahkan. Jadi orang-orang jadi punya hasrat untuk memiliki. Ya. Tapi ingat, tumbalnya jangan sampai telat. Kamu tahu kan resikonya kalau kamu telat memberikan tumbal. Bu, aneh ya Bu Nina, meninggal suaminya, tapi kok nggak sedih-sedih gitu ya? Gimana mau sedih? Suaminya itu ninggalin harta banyak. Yang anehnya tuh, sekarang Bu Nina kelihatan lebih cantik dan lebih muda. Iya, bener juga ya. Malahan sama si Viko anaknya kelihatan kayak kakak adik, nggak kayak ibu anak. Jangan-jangan dia pakai susuk lagi, Bu. Ah, masa iya sih? Aduh, kurang ajar banget. Siapa sih ini orang? Bisa bawa mobil nggak sih dia? Mas, maaf ya. Saya nggak sengaja. Sakit ya? Ada yang luka nggak? Nggak kenapa-napa kok. Aku nggak kenapa-napa. Mbak sendiri gimana? Ada yang Enggak bermangkat? nggak apa-apa. Oh. Maaf ya, maaf. Nama saya Bagas. Nina. Mas, kamu serius? Sayang, dengerin aku ya. Aku tuh cinta banget sama kamu. Kalau aku nggak serius sama kamu, buat apa sih aku jauh-jauh ketemu dengan kamu? Bagas, tapi kan aku tuh janda, ntar kamu nyesel loh. Sayang, justru sebaliknya. Kalau aku nggak bisa menikah dengan kamu, aku bakal nyesel banget. Nikahlah di alam baka, Bagas. Karena aku coba membutuhkan tubuhmu yang jadi tumbal. Aduh, kamu romantis banget deh. Bagas, Mbak Ratna, Loh, emang kalian saling kenal? Bagas. Nina, Mbak Ratna ini saudaraku. Aku mau bicara sama kamu. Nggak bisa. Bagas sudah gede. Dia bisa nentuin mau bergaul sama siapa, deket sama siapa. Kok kamu ikut-ikutan sih? Iya, tapi tidak sama kamu. Oh,
jadi kamu ngerasa kalah ya? Kalau ini saudara kamu nikah sama aku gitu? Ngiri ya? Hah? Bukan itu persoalannya, Nina. Aku nggak mau nasib Bagas sama nasibnya seperti suamimu. Meninggal secara misterius. Apa kamu bilang? Kamu tuh jangan sembarang ngomong ya. Jaga mulut kamu. Bagas sayang, suami aku tuh emang bener-bener sakit. Suami aku tuh udah lama sakit, tahu nggak? Cukup. Mbak Ratna, tolong cukup Mbak Ratna. Bagas, tuh kamu lihat sendiri kan. Keluarga kamu gak setuju kalau kita nikah. Nina, aku nggak mau dengerin kata-kata orang. Aku tetap ingin menikah dengan kamu. Bu Ratna, saya udah buktiin loh kalau Bagas tuh nggak bisa ninggalin saya. Malahan dia mau nikah sama saya. Oh iya, saya mau nanya. Waktu itu Bu Ratna nongkrong di depan toko saya ngapain? Kamu iri kalau toko material saya lebih laku, lebih rame, gitu? Oh enggak, mungkin kamu iri karena saya lebih cantik. Kamu pengen tahu kan gimana caranya bisa cantik dan fresh seperti saya, iya? Aku nggak iri ya sama kamu. Karena toko materialku jauh lebih besar daripada tokomu. Dan satu hal lagi, aku juga nggak pernah iri sama kecantikanmu. Apalagi kalian itu dapat dari susu. Tutup mulut kamu ya, jangan sembarangan ngomong kamu. Sesuatu yang kelihatannya tidak wajar, pasti didapat dengan hal yang tidak wajar. Ratna, gawat. Kalau sampai mulutnya berkoar-koar bisa hancur nama baik kamu. Nina, Selamat malam. Tante Ratna, mana mamamu? ada di dalam. Masuk kamu. Masuk, Mama bilang. Masuk. Di mana Bagas? Kamu malam-malam kesini teriak-teriak. Gak sopan kamu ya. Di mana Bagas? Kamu ngapain sih marah-marah kayak gitu? Apa urusan kamu sama Bagas? Ini bapak dan ibunya Bagas. Oh, ibu bapaknya ya. Ibu Bagas. Akhirnya saya bisa ketemu. Kayaknya kamu gak usah basa-basi deh. Cepet kamu kasih tahu di mana Bagas. Itu sembarangan ya di rumah saya ya. Saya nggak tahu Bagas di mana. Tapi 2 hari yang lalu Bagas itu pamit sama saya, katanya mau ketemu Bu Nina dan akan membicarakan masalah pernikahan. Aduh Bu, saya juga nungguin dia. Dia tuh janji mau datang ke sini, tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya Nina. Aduh, kamu tuh bentak-bentak saya ya. Kamu pikir saya sembunyiin dia apa? Hah? Ngapain? Bu Nina, sekali lagi maaf. Di mana Bagas anak saya? 2 hari dia sudah menghilang. Dan terakhir dia bilang sama saya, dia mau menemui Ibu Nina. Saya tahu. Bagas itu terakhir sama kamu. Makanya kami ke situ pengen tahu keberadaan Bagas. Kamu denger ya? Dia tuh janji kesini mau ngelamar saya. Dan sampai sekarang tuh nggak pernah datang. Mestinya saya dong yang marah. Gimana sih? Pergi nggak? Pergi, saya nggak mau lihat. Pergi! Cari aja neraka. Dia udah saya anterin ke neraka. Aduh, Randy ini gimana sih? Masa omset kita nggak naik-naik begini terus? Saya tuh udah bosen ngelihatnya loh. Ini sudah cukup besar, Bu. Apanya yang besar? Toko materialnya Ratna tuh jauh lebih besar. Saya maunya seperti itu. Saya dengar katanya ada pengembangnya. Siapa sih orangnya? Kamu cari tahu. Kamu cari tahu, lapor saya. Kesana. Baik, Bu. Saya akan cari tahu, Bu. Permisi, Bu. Ratna, susah banget sih tumbangin kamu. Hah? Oh, tapi jangan panggil Nina kalau aku nggak bisa cari cara buat tumbangin kamu dan menguasai material kamu. Ya nggak mungkin lah, Mah. Emangnya kenapa, hah? Tante Ratna itu umurnya jauh di atas aku. Dia itu seumuran Mama. Aduh, udah deh, kamu tuh nggak usah mikirin umur ya. Zaman sekarang tuh udah biasa ya. Perempuan lebih tua nikah sama yang muda. Gadis-gadis yang muda tuh dapatnya yang lebih tua. Ngapain sih kamu mikirin umur? Ma, aku benar-benar nggak habis pikir.
Kenapa Mama tiba-tiba punya pemikiran seperti ini sampai-sampai aku harus nikah sama Tante Ratna? Mama tuh punya rencana besar. Kalau kamu nikah sama Tante Ratna, kamu kan bisa ngatur dia kan cinta sama kamu. Jadi nanti materialnya dia digabung sama mama punya jadi besar. Kamu tuh gak ngerti juga sih dari tadi. Hah? Udah dong, Ma. Lebih baik kita bersyukur aja apa yang kita punya sekarang. Lagi kan aku punya Santi. Kamu tuh susah banget ya diajak kerja sama ya. Udah deh, masalah Santi nanti mama yang ngomong. Oke? Maksud Tante? Maksud saya itu udah jodohin anak saya sama pilihan saya yang sepadan, yang saya suka. Jelas nggak? Jodoh yang sepandan buat Mas Viko. Ya. Ah, nggak bisa. Apapun yang terjadi, aku harus tetap menikah dengan Santi. Mama tuh udah panjang lebar udah ngomong sama dia dan dia udah ngerti, udah terima. Tapi tetap nggak bisa. Aku harus menikah dengan Santi. Karena dia sedang mengandung anak. Iya, anak Viko. Kalau sampai Mama nggak izin, ini aib buat Mama. Dan reputasi Mama bakal berantem. Sekarang terserah. Mama shock banget. Shock banget. Oke. Kalau itu mau kamu, oke. Kamu setuju? Ya udah kalian harus secepatnya nikah. Jangan sampai jadi aib. Santi, kamu tenang. Kamu kenapa harus bohong sih sama Mama? Itu adalah jalan satu-satunya buat ngeberhentiin Mama. Tapi kan ada cara lain, Mas. Santi, kamu dengerin dulu. Aku mau menikah sama kamu karena aku benar-benar tulus mencintai kamu. Kamu mau kan menikah sama aku? Mau. Viko, jaga pernikahan kamu dan juga istri kamu. Karena dia itu anak yatim. Ya, begitulah kalau nikah sama yatim piatu. Mau nikah aja mesti sewa, mesti bayar wali. Semua ini gara-gara kamu, Santi. Hah? Gara-gara kamu saya tuh jadi nggak bisa nikahin Vito sama Ratna. Itu kan artinya saya nggak bisa nguasain hartanya Ratna. Gimana ini? Kamu lihat aja, saya nggak akan biarkan kamu bahagia di pernikahan kamu. Saya akan hancurkan kamu. Atas ridhomu aku jalanin pernikahan ini. Aku mohon ya Allah, jadikan rumah tanggaku sakinah, mawaddah, warahmah. Santi, kamu pakai apa? Kenapa kamu nggak bisa jadi tumbal? Sang penguasa, kenapa kamu nggak bisa jadikan Santi tumbal? Dari mana ya Mas suaranya? Iya, tapi kok sekarang nggak ada apa-apa ya? Kenapa sih? Hah? Ada apa? Enggak, tadi kita dengar suara ledakan keras banget ya pas kita lihat keluar nggak ada apa-apa. Orang nggak ada suara apa-apa. Nggak ada. Tapi suaranya keras banget, Mah. Kalau ada, Mama pasti dengar. Alah, ini kan bisa-bisanya kamu bikin gosip murahan biar kamu bisa pindah dari sini ya. Terus kamu bisa ngeraih Vito, ya kan? Masya Allah, Mah. Tapi kita beneran denger kok. Iya, Ma, aku aja denger tadi keras banget ledakan. Udah deh, aduh, tuh Mama tiap hari dengernya kamu belain istri kamu terus. Bosen tau gak dengernya? Udah tidur sana. Apa karena sholat itu teluhku jadi gak mempan? Santi, maafin sikap Mama aku ya. Orangnya emang kayak gitu. Gak apa-apa, Mas. Aku maklum.
Makasih ya. Santi, kamu sakit? Aku nggak enak badan, Mas. Ya udah, aku bawa ke rumah sakit aja ya. Enggak, Mas. Nggak perlu. Biasa, perempuan itu kalau lagi hamil, pasti mual-mual. Aku bilang, "Pak, kamu hamil?" Iya, Mas. Aku hamil. Santi, kamu dengerin aku. Pokoknya aku mau mulai sekarang, kamu jaga kandungan kamu ya. Kamu nggak boleh kecapean. Iya, Mas. Insya Allah aku jaga ya. Itu ya. Dasar ya tukang bohong. Berani-beraninya kamu bohongin saya kalau nggak hamil. Hah? Enggak, Ma. Itu Mas Viko yang bilang kalau aku udah hamil. Iya, tapi kamu belain dia, bilang hamil, berarti kalian berdua bohongin saya ya kan? Tolong, Ma. Sakit. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, semua rencana saya berantakan. Viko nggak jadi nikah sama Ratna, saya nggak jadi dapat semuanya. Kamu tuh bikin susah aja. Tolong, Ma. Sakit. Terserah. Terus aja sakit, rasain kamu. Aduh. Mudah-mudahan kamu keguguran ya. Bu Santi mengalami keguguran, Bu. Memang itu yang aku mau, dokter. Dokter, berarti menantu saya nggak bisa hamil lagi ya? Nggak bisa punya keturunan? Insya Allah masih bisa, Bu. Oh, lagian siapa sih yang ngizinin dia hamil lagi, Dok? Aku yang akan menghancurkan janinnya kalau sampai dia hamil lagi. Udah deh, kamu nggak usah nangis, cengeng. Yang udah lewat ya udah, biarin berlalu. Sekarang gini aja, kamu mau tetap jadi istri anak saya atau kamu mundur? Gimana? Kamu inget ya, kamu nggak bisa kasih Cucu buat saya. Ya Allah. Aku sangat merindukan anak-anakmu. Untuk punya keturunan, ya Allah. Aku ikhlas. Kalau takdir aku nggak bisa punya anak. Dokter bilang begitu. Ya, dokter bilang kalau istri kamu tuh kandungannya lemah, nggak bisa kasih kamu keturunan. Terus gimana? Apa yang kamu harap sih dari pernikahan kamu? Udah deh, kamu ceraiin aja. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih, Ma? Ya terus harus ngomong apa? Kamu denger ya, Mama selama ini berharap kamu bisa punya keturunan, hidup kamu bahagia. Sekarang apa hasilnya? Mama tuh kecewa banget, udah nggak bisa deh. Kamu nggak bisa terusin ini semua, nggak bisa. Aku ini mencintai Santi, Ma. Apapun keadaannya, aku nggak bakal pernah nyerahin dia. Kamu tahu nggak? Mama tuh udah benci banget dengan muka dia. Mas, mungkin Mama benar. Simbol kebahagiaan suami istri itu anak. Dan aku minta maaf banget. Aku nggak bisa ngasih itu sama kamu. Sayang, kamu nggak boleh berpikir seperti itu sekarang. Yang terpenting sekarang, kamu harus banyak istirahat dan kamu nggak boleh capek-capek. Ya. Tapi Mas, pahit atau manis kita harus omongin. Aku ikhlas dengan keputusan kamu.
Ya jelas kamu harus ikhlas. Sekalipun Viko nikah lagi atau cerain kamu. Mama tuh gak boleh ngomong seperti itu. Santi itu kan istri aku. Dan sampai kapanpun, aku gak akan pernah menceraikan dia ataupun menduakan dia. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah berikan suami yang setia pada hamba. Viko, kita lihat aja ya. Kesetiaan kamu sama dia sampai di mana. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Qul a'udzu birabbin nas. Sadaqallahul azim. Buka. Udah apa sih, Ma? Viko, kasih tahu ya sama istri kamu, suruh stop ngaji. Mama pusing tahu nggak dengernya? Tapi mah, kalau ngaji Al-Quran pasti rumahnya adem. Adem? Adem buat kamu, nggak buat kita. Viko kasih tahu ya sama istri kamu ya. Di rumah ini ada aturan, ya, aturan kita. Jelas? Astagfirullah. Mas, emang kenapa sih? Kok aku nggak boleh ngaji di sini? Ada apa sih, Mas? Kasih tahu aku dong. Aku kan istri kamu. Aku berhak buat tahu. Mama memelihara makhluk halus di sini. Astagfirullah. San, sebenarnya aku juga nggak setuju dari dulu. Tapi kamu kan tahu sendiri watak mama aku seperti apa. Tapi Mas, itu kan musyrik. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ya aku tahu, San. Setiap aku kasih tahu mama selalu malah besar sama aku. Jadi gosip yang selama ini itu benar. Kalau setiap laki-laki yang deket sama mama tiba-tiba aja menghilang, itu ya. Ya. Mereka dijadikan tumbal. Ya Allah, Mas, kita harus bikin mama sadar. Kasihan mama nantinya. Dosa, Mas. Ya sayang, aku pasti bakal berusaha ingetin mama. Kita berdoa aja yang terbaik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memasok bahan bangunan ke proyek pengembang. Bagus juga, saya setuju ide itu. Iya, benar. Iya, Bu. Tapi itu butuh modal sangat besar. Karena itu proyek sangat besar, Bu. Iya, aku memang butuh dana besar sebagai modal di awal. Tapi gimana caranya? Aku harus berkongsi dengan Darmo. Viko, aku butuh Viko. Astagfirullah. Nazim, orang keterlaluan ya lama-lama. Mas udah nggak usah marah-marah. Hah? Enggak, dia harus tahu apa yang dia lakukan itu membahayakan orang lain. Lo mau marah sama gue? Hah? Makanya nggak usah so romantis di jalan umum, tau nggak? Udah, nggak usah ribut Mas. Kita minta maaf kok. Santi, ngapain kamu yang minta maaf? Jelas dia yang salah. Kalau lo berdua nggak so romantis di jalan, gue nyelonong aja lo berdua nggak kaget. Baru punya istri ya dipamerin banget sih. Istri lo itu dapat di panti asuhan, pamerin ya. Lo apa-apaan sih? Kenapa jadi bawa-bawa bini gue? Ya, salah juga. Udah Mas, udah malu ribut di depan jalan. Ya Allah. Nggak usah. Udah istighfar aja yuk. Sabar, udah sabar yuk. Udah yuk. Salah jadi kita yang merasa bersalah. Udah, pulang yuk. Jadi Bu Nina serius nih menjodohkan Viko sama Laras anakku. Ya iyalah Pak Darmo, saya serius banget malah. Tapi Viko kan sudah punya istri. Aduh, kalau soal itu Pak Darmo tenang aja. Memang benar dia udah punya istri, tapi istrinya itu mandul Pak. Yang jelas dia kan nggak bisa kasih saya cucu. Dan dia udah ngizinin kalau Viko nikah lagi, jadi nggak ada masalah kan? Oh ya? Oh ya sudah, nanti tak bicarakan sama Laras dulu ya. Iya, tapi jangan lama-lama
dong dipikirinnya ya. Bisa diatur. Tapi masalah kerja sama bisnis kita penggabungannya gimana Kak Darmo? Aku setuju aja, oke aja. Yang penting ikan bener hitung-hitungannya jelas. Oh iya pasti Gitu lah. Saya loh. pasti open manajemen. Iyalah. Monggo ayo silakan. Kamu udah mikirin semuanya ini mateng-mateng belum? Aduh, Viko apa salahnya sih kalau laki-laki tuh punya istri lebih dari satu? Saya tuh belum selesai bicara, dengerin dulu. Hah? Pokoknya mama nggak mau tahu ya, kamu harus izinin suami kamu untuk nikah sama Laras. Jelas nggak? Ma, mama itu nggak bisa neket Santi seperti itu, Ma. Ya udah, kalau gitu dia dijadiin tumbal aja gimana? Kalau kalian nggak mau, lihat aja akibatnya. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Lindungi keluargaku dari ancaman yang menyesatkan. Ya, kalau Papa setuju, Laras juga setuju. Alhamdulillah. Siapa sih Pak yang gak mau nikah? Sama Viko juga gak apa-apa. Tapi Laras, Viko itu sudah punya istri. Dan kamu menjadi istri kedua, kamu harus tahu itu. Buat Laras itu ya Pak, mau jadi yang keberapa itu gak masalah. Itu cuma status. Ujung-ujungnya juga Laras yang bakal jadi istri pertama. Sebagai perempuan, mana ada yang rela ngiklasin suaminya menikah sama orang lain. Tapi aku ikhlas, Mas. Aku akan ikhlas kalau ini nyelesain masalah Mama. Maafin aku juga nggak tahu lagi harus melakukan apa. Kamu gak usah minta maaf. Ini bukan salah kamu. Saya terima nikahnya Laras binti Darmo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Santi, kasian banget nih kamu. Harus melihat suami sendiri menikah orang lain. Bu, ini pasti rekayasa benar. Santi, mendingan kamu tinggalin aja tuh rumah daripada kamu masih tetap bertahan. Campur aja. Kamu ya bisa-bisa. Masuk gak? Gitu ya? Hah? Bener-bener keterlaluan kamu. Hah? Kalau kamu nggak ngomong aneh-aneh, orang-orang juga nggak akan ngomongin Mama. Demi Allah, Mas. Santi nggak ngomong apa-apa. Ingat ya, kalau kamu sampai berani keluar dari rumah ini, kamu nggak bakalan bisa balik lagi. Jelas nggak? Hah? Iya, Ma. Iya, Ma terus. Satu lagi. Kamu ingat, Lara sekarang udah jadi istrinya Viko. Jadi dia punya hak yang sama di sini. Ngerti nggak kamu? Santi. Aku mohon sama kamu, tolong kamu maafin aku. Ini semua bukan kemauan aku, Sa. Aku mohon sama kamu. Kasih aku kesempatan buat nerima semua ini. Kalau istri kamu bukan cuma aku, tapi juga Laras. Aduh,
daripada kamu mendayu-dayu gitu ya, mendingan masak, bikin makanan. Gue lapar. Laras, kamu jangan keterlaluan ya. Udah Viko. Dari tadi tuh Mama udah nyuruh dia masak loh sebelum kita datang. Mana hasilnya? Santi. Ma, udah dong. Mama jangan pernah memperlakukan Santi seperti itu. Lagian kan dia bukan pembantu di rumah ini. Viko denger ya. Kalau kamu mau ngatur-ngatur Mama akan lakukan yang waktu itu Mama bilang ke kamu. Udah Mas, biar aku masak. Gak apa-apa kok. Masak yang enak ya, jangan keasinan dan jangan kemanisan. Kamu jangan terus-terusan iya terus dong. Gak apa-apa. Insya Allah aku bisa. Aku udah biasa hidup sepahit apapun. Aduh. Mas, mendingan kamu tunjukin kamarnya di mana, yuk. Ayo. Terimalah persembahanku. Terimalah persembahanku malam ini. Terimalah. Sepertinya aku harus cari tumbal lain. Tapi siapa ya? Pak Dayat. Iya, Bu. Makasih ya. Sama-sama, Bu Nina. Kepercayaannya, kerjasamanya. Aduh, saya benar-benar senang. Sama-sama, Bu Nina. Ada ya? Iya, Bu. Kenapa? Aku ngeliatinnya gitu sih, saya jadi nggak enak. Gak apa-apa, Bu Nina. Saya cuma membayangkan bagaimana kalau saya punya istri secantik Bu Nina. Dayat bisa aja, tapi kan saya janda padanya. Nggak apa-apa lah, Bu. Tapi kan Bu Nina janda yang paling cantik di kampung ini, Bu. Makasih ya Pak Dayat. Iya, Bu Nina, sama-sama. Aku tahu. Rina! Keluar kamu! Rina! Ini ada apa sih teriak-teriak? Hah? Oh, ini orangnya. Mana suamiku? Suami kamu? Kamu tuh sopan dikit ya, datang ke toko saya teriak-teriak nggak ada. Terus kamu siapa? Jangan pura-pura nggak tahu ya, ngaku ya. Mana suamiku? Aku Entin, istrinya Dayat. Kang Dayat ada di sini kan? Aduh, udah dibilangin saya nggak tahu. Kamu dengar baik-baik ya. Dayat itu urusan sama saya, urusan bisnis. Cuma order material. Nggak ada urusan lain, oke? Udah, ngaku aja. Kang Dayat itu udah ngaku kalau dia akan melamar kamu. Jadi ngaku aja, jangan bohong. Aduh Ibu, kalau orang itu naksir saya, suka sama saya, itu hak mereka dong. Masa saya harus ngelarang? Itu hak azazi manusia, oke? Udah, mendingan pergi. Ya udah, ini usah kita hancur aja toko ini. Tunggu. Kalian tuh nggak bisa seenaknya ngancurin usaha kami. Aku pengen tanya sama kalian, terutama Buntin. Buntin ada bukti nggak? Pak Dayat itu jalan sama ibu aku sebelum dia menghilang. Ada yang bisa jawab nggak? Mana buktinya? Ada nggak bisa jawab kan? Berarti itu tandanya Pak Dayat itu hilang bukan gara-gara mama. Mau ngomong apa lagi? Udah, sekarang semuanya pergi. Kalau nggak saya lapor polisi ya. Bikin kerusuhan sini. Pergi. Pergi sana, pergi. Pergi nggak? Pergi. Mama tuh apa-apaan sih? Jangan banyak ngomong ya. Hah? Ku campur aja urusan mama. Ma,
Mama nggak lihat apa tadi mukanya Tante Entin kayak gimana? Kok kamu ikut-ikutan sih bela-bela mereka? Udah diam aja kamu. Ya udah lah, Ma. Lebih baik Mama itu hentikan ritual Mama. Tante Entin itu pengen suaminya balik, Ma. Diam. Oke, kita bikin perjanjian. Mama berhenti ritual, tapi kamu ceraiin dulu Santi. Mau nggak? Ayo janji, mau nggak? Mau kan? Ya udah. Ini Mas sayurnya nambah ya. Makasih ya. Nah, apa sih ini? Rasanya nggak enak. Udah nggak bisa masak, nggak bisa kasih keturunan, lawan lagi. Ma, di sini permasalahannya bukan ada di makanannya, Ma. Tapi permasalahannya itu ada di pikiran Mama dan juga Laras. Itu berani-berani ya bentak Mama ya. Gara-gara perempuan ini. Kelewatan kamu. Mas, kamu nggak perlu belain aku depan Mama. Aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi aku nggak mau kamu bertengkar sama Mama gara-gara aku. Iya, Santi. Aku benar-benar salut dengan ketegaran kamu. Kamu beliin makan buat Laras, anterin ke kamar. Dan kamu, Viko, kamu sekarang ke toko banyak urusan. Ayo. Laras, ini makanannya. Ya, taruh aja di situ. Udah taruh aja di situ. Oh iya, gue mau minum es sirup. Ya, bikinin kalau mau. Ya Allah, berilah hamba kekuatan. Hamba harus melayani wanita yang sudah merebut suami hamba. Santi, mana minuman gue? Iya ya. Mas. Itu buat siapa? Laras. Laras. Iya. Loh. Mas, kok dibuang, Mas? Dengar ya, Santi. Aku nggak mau kamu di rumah ini jadi pembantu. Karena kamu istri aku. Lagian kan cuma ngambilin minuman. Diam kamu, Vika. Jangan ikut campur. Udah seharusnya melayani Mama dan Laras. Jelas. Hah? Tapi, Ma. Ya udah, sekarang kamu pilih aja. Dia tetap seperti ini atau dia jadi tumbal. Kamu harus istighfar dan kembali ke jalan Allah. Sholat. Kamu mau kan, Mas? Iya, Santi. Aku mau. Mas, jangan-jangan Laras hamil. Hamil. Laras, kamu? Iya, aku hamil. Kalian kenapa bengong? Gak aneh kan aku hamil, aku punya suami. Emangnya kamu gak bisa hamil? Oh, sayang, jadi kamu hamil? Aduh, selamat ya sayang. Aduh, Mama bangga banget sama kamu. Akhirnya kamu bisa kasih keturunan buat anak Mama. Nah, nanti sayang, karena kamu bisa hamil, Mama tuh mau kasih kamu hadiah besar loh. Oh, makasih, Ma. Iya dong, kan Mama janji. Terus kamu tuh tetap jadi pembantu saya. Karena saya nggak nganggap kamu menantu. Jelas? Oke, sayang. Yuk, Mama mau kasih hadiahnya.
Santi. Udara kayak gini enak, Mas. Seger. Justru udara malam kayak gini tuh nggak baik buat kamu. Ntar kamu malah sakit. Mas, jangan pikir kalau aku jadi sedih gara-gara Laras hamil. Insya Allah, Mas, aku juga bahagia. Karena anak itu anak kamu. Berarti anak aku juga. Kamu benar nggak apa-apa. Insya Allah. Iya, dikit. Alhamdulillah. Anak kamu udah lahir. Ayo dong. Yuk. Ayo kamu lihat dulu. Kamu mau kemana? Hah? Mau lihat bayinya Laras, Ma. Gak ada urusannya sama kamu. Hah? Pasti kamu punya niat jahat ya. Astagfirullah, Ma. Aku nggak mungkin serendah itu, Ma. Duduk. Iya, Mas. Ingat ya. Kalau sampai bayi itu kenapa-kenapa, luka sedikit aja, kamu saya habisin. Serbu. Nggak sepantasnya mama ngomong gitu sama Santi, Ma. Alah, kamu tuh belain terus. Belain dia terus sana. Aku bukan ngebelain Santi, Ma. Tapi keadaannya emang bener. Santi itu kan tidak melakukan... Udah. Kamu denger lagi. Oke? Aku lama-lama pusing, Ma. Ngadepin keadaan seperti ini. Sayang. Jangan kepengaruh ya sama dia. Tenang aja, Ma. Aku nggak mungkin terpengaruh kok sama omongannya Viko. Yang penting, Mama tetap bakal tepatin janjinya. Nurutin semua permintaan Laras. Ya iya dong sayang. Ibu yang cantik pasti dong itu. Sama khawatir kamu. Pakai baju dulu ya, Dedek. Ilham sayang. Ya. Coba, senyumnya mana? Senyumnya mana? Senyumnya besar. Lucu sekali kamu. Ya Allah. Kalau aku nggak keguguran, aku bisa ngerasain bahagianya punya anak. Berani banget kamu mau bunuh bayi ini ya? Astagfirullahaladzim. Enggak, Ma. Aku cuma mau naruh di sini sebagai tradisi. Alah, kamu tuh alasan aja kamu. Hah? Kamu tuh punya niat jahat ya? Bener-bener kamu terlaluan tahu nggak? Keluar. Keluar. Ilham sayang. Sayang. Seru. Santi. Yaudah, pakai dulu kedoknya ya. Pakai dulu, Dedek. Tangannya ke bawah dulu. Nggak mau. Ayo, tangannya ke bawah ya. Ya, pinter. Pinter. Tapi matanya mata papi ya. Ya teh, jangan no, nanti nangis ya. Ini buat kamu.
Makasih, Ma. Jalan dulu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak Bunda, pinter, soleh. Bunda, Mama sama Oma kok nggak pernah sholat? Mereka sholat kok, cuman kamunya aja yang nggak lihat. Oh gitu ya Bunda? Iya. Tapi yang penting kamu yang rajin sholatnya ya. Siap Bunda. Sip. Pinternya. Alhamdulillah. Lu gimana sih? Kalah kan gue jadinya. Bismillahirrohmanirrohim. Alif A. Alif A. Ya, bacanya ya. Heh, lo tuh gimana sih? Kan gue udah bilang jangan pasang angka itu. Ngapain lo pasang? Kan kalah gue jadinya. Yaudah, besok kita ketemuan siang ya. Gue kasih modal yang cukup. Oke? Nah, sekarang kamu coba sendiri ya. Coba sendiri. Pinter. Nih 200 juta buat kamu. Makasih, Ma. Jalan ya? Ya. Dah. Makasih kamu ini. Coba. Mas, jangan tanya-tanya ke Mama soal Laras. Santi, tapi aku harus tahu berapa uang yang dikasih sama Mama ke Laras. Mas, nanti dikiranya aku yang suruh nanya-nanya. Enggak, udah kamu tenang aja ya. Aku harus tahu berapa uang yang dikasih sama Mama ke Laras. Mas, beneran nanti Mama marah sama aku. Ya udah kamu. Apa sih? Ribet banget ya. Hah? Kenapa? Mah, Mama kasih uang lagi ke Laras. Iya, emang kenapa? Berapa uang yang Mama kasih ke Laras? Aduh, ngapain sih kamu nanyanya? Selama Mama punya uang, pasti Mama kasih. Hah? Kenapa? Keberatan? Kok ribut banget sih kamu? Istri kamu. Semudah itu Mama kasih uang ke dia. Loh, emangnya kenapa? Hah? Mama tuh sayang sama Laras. Laras tuh bisa kasih kamu anak. Sama kayak Santi. Bisa apa-apa. Mama nggak boleh membanding-bandingkan Santi dengan Laras, Ma. Kamu tuh ribut banget sih. Ini pasti istri kamu nih, tukang adu ya kan? Ma, jawab pertanyaan Viko. Berapa uang yang Mama kasih ke Laras? 200 juta. Puas? Hah? $200 juta. Keberatan? Hah? Ma, itu bukan jumlah yang sedikit loh, Ma. Emang iya, siapa bilang sedikit? Mama. Enggak, Ma. Santi nggak ngomong apa-apa. Mama jangan salah paham. Santi sama sekali nggak pernah nyuruh aku, Ma.
Ini semua inisiatif aku. Karena aku pengen tahu aja berapa uang yang mama kasih ke dia. Dan aku juga nggak mau Ma kalau mama itu dimanfaatin oleh Laras. Mama sendiri nggak tahu kan. Uang yang udah mama kasih ke dia itu buat apa aja mama nggak tahu. Kalian itu berdua berisik aja, ribut, ikut campur terus. Tuh kan Mas, pasti aku yang disalahin kan? Kalau urusan lain, aku bisa tutup mata. Tapi kalau masalah uang, aku berhak untuk ikut campur. Karena aku nggak mau aja Santi. Mama itu dimanfaatin oleh Laras. Kemarin aja dia udah minta 50 juta. Barusan Laras minta 200 juta. Belum lagi yang kemarin-kemarin. Sebanyak itu untuk apa ya? Kalau Mas mau, lebih baik Mas lidikin aja. Ibu, kalau dulu-dulu kita jadi anak, sekarang kita kan udah punya anak ya. Bahkan ada yang anaknya sampai banyak banget. Ada yang 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah itu semuanya anugerah dari Allah. Ada jamaah saya tanya, Mi, apa betul sorga itu di bawah telapak kaki seorang ibu? Saya jawab, ya iya atuh. Sebab ada hadis Nabi mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga di bawah telapak kaki seorang ibu. Jamaah saya ada yang nanya lagi, apakah semua sorga itu mesti di bawah telapak kaki seorang ibu? Kenapa? Karena ummahat itu bentuk jamak, artinya ibu-ibunya banyak, bukan saja satu ibu. Saya jawab, betul. Sorga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Ibu yang bagaimana? Ibu yang bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebab ada juga loh ibu yang durhaka. Ada juga loh orang tua yang durhaka. Bukan saja anak yang durhaka, orang tua juga ada yang durhaka. Seperti apa orang tua yang durhaka? Orang tua yang durhaka itu pada saat tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Sedangkan orang tua itu kan punya 4 kewajiban. Ada berapa Bu kewajiban orang tua? Ada 4. Yang pertama ayuhsinasmahu. Orang tua punya kewajiban kalau punya anak wajib memberikan nama yang baik. Nah, kewajiban orang tua yang kedua yaitu wa'adabahu. Orang tua wajib memberikan pendidikan, ngajarin tuh anak, ya terutama ngajarin ngaji. Kewajiban kita loh sebagai orang tua. Ngajarin anak alif lempeng bak bengkok. Yang ketiga wa alla yarzuqahu illa thayyibah. Orang tua wajib memberikan nafkah, memberikan makan, mohon maaf, ngurusin anak illa thayyibah dengan catatan yang dipakai ngurusin bocah duitnya harus halal. Yang terakhir kewajiban orang tua terhadap anak wa ayyuzawijahu idza adroka. Kalau anak sudah besar, sekolah udah selesai, ada yang seneng, ada yang demen kalau bahasa Umi mah sok atau dinikahkan, silakan. Karena memang ini kewajiban orang tua yang terakhir, menikahkan. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, jadi orang tua yang baik itu juga kagak gampang. Kalau 4 perkaranya ini tidak dilaksanain, maka tadi Umi bilang yang durhaka bukan saja anak, orang tua juga ada orang tua yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Pokoknya papa tidak akan berikan uang sepeser pun kepada kamu lah. Pa, please sekali aja. Sekali papa bilang tidak. Karena papa tahu uang itu mau kamu pakai judi. Udah serah kalau papa nggak mau. Biar Laras minta sama mama. Papa ingetin ya. Jangan coba-coba libatkan papa dengan masalah urusan utang-utangmu. Walaupun itu utang sama mertua. Serah. Laras. Mama. Sini. Ma, Laras ada kesempatan bisnis besar banget, tapi harus malam ini. Kok harus malam ini? Masa masalah bisnis malam-malam sih? Iya, ini soalnya kesempatan besar banget dan sayang banget kalau dilewatin. Sayang, masih main di sini? Main apa sayang? Mobil-mobilan. Bisnis apa sih? Hah? Ya semacam saham gitu deh, Ma. Ayo lama please. Kamu perlunya berapa? Nggak banyak kok.
Cuman 300 juta. 300 juta? Aduh, jumlahnya banyak loh. Nggak bisa ya? Bukan soal itu, tapi kan tadi Mama udah ngasih 200 juta. Masa udah habis? Kurang? Iya Ma, itu Laras pakai buat bisnis ini juga. Kalau Mama nggak percaya, Mama tanya Papa deh. Biar Papa nanti yang ganti uangnya. Bentar ya. Ya udah Mah, Laras jalan dulu ya. Udah sukses ya. Dadah. Ya semuanya ya, ya sayang ya. Maaf. Lo mau ngapain? Ambil duit gue, hah? Enggak, maaf. Makanya lo kalau jalan itu pakai mata. Jangan marahin bunda aku. Shh. Kamu tahu nggak? Aku itu mama kamu. Dia itu bukan mama kamu. Bukan. Dia bunda aku. Ayo udah terserah deh. Gua nggak peduli mau diakuin atau enggak. Sayang. Padahal mau kemana sih? Kok nggak diangkat-angkat teleponnya? Waduh, kacau nih. Kok perasaan aku nggak enak ya? Sial banget gue hari ini. Rugi 300 juta. Gue masih penasaran. Di mana lagi gue nyari duit ya? Aduh, kalau ke mertua gue nggak mungkin. Ke papa gue juga nggak mungkin. Gue ada ide. Mertua gue jam segini pasti udah tidur. Suaranya kebuka sih. Udah. Ya Allah. Udah. Ini. Santi! Hah? Santi! Itu apaan, ha? Kamu yang ngambil perhiasan saya? Kamu yang nyuri ya? Enggak, Ma. Kamu bohong kan? Pasti dari kamar saya barusan kan? Enggak, Ma. Demi Allah, aku enggak, Ma. Terus kamu ngapain ke kamar saya? Enggak, Santi baru mau sholat maghrib.
semalam kok, Ma. Kamu pasti yang ngambil semuanya. Surat-surat berharga, surat rumah, surat ruko, perhiasan saya. Kalau bukan kamu siapa? Kamu yang tahu tempatnya kan? Nggak tahu apa-apa, Ma. Demi Allah, Santi nggak kayak gitu. Mas Viko. Ini ada apa sih? Ini nih istri kamu nih. Yuri, perhiasan mama, surat-surat mama, semuanya nggak ada di kamar. Mama udah tanya sama Laras. Kan harusnya ada di rumah. Viko dia yang tahu. Ya, tapi siapa tahu ada orang luar yang masuk ke dalam kamar Mama. Benar, Ma. Santi nggak tahu apa-apa, benar. Viko, Mas. yang keluar masuk kamar mama tuh cuma dia, yang beres-beres dia. Siapa lagi kalau bukan dia pencurinya? Enggak, Ma. Ampun, Ma. Mama. Ya Allah, Ma. Diam nggak kamu? Hah? Diam. Ma percaya sama Santi, Ma. Demi Allah. Diam. Kasihan Santi, Ma. Udah, kamu nggak usah kepengaruh, nangis-nangis cengeng nggak jelas gitu, nggak usah didengerin. Aku ngikutin logika Mama. Dan aku yakin loh, Ma, kalau Santi nggak mungkin ngambil barang-barang Mama. Viko siapa lagi kalau bukan dia? Hah? Laras kan nggak ada di rumah. Kamu belain aja terus. Bukannya aku pengen ngebelain Santi. Hal sekecil apapun, itu dia perhatian. Dan selama ini dia nggak pernah minta aneh-aneh sama aku. Hah? Belain terus? Apaan sih? Malam. Laras, ada apa sih ini? Laras, kamu nggak? Jangan-jangan kamu yang ngambil barang-barang. Kamu ngomong apaan sih? Nggak ngerti. Udah capek mau tidur. Tunggu. Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Sebenarnya kamu kan yang ngambil barang-barang Mama. Apaan sih? Viko, udah dong, jangan dimarahin, orang dia nggak salah apa-apa. Sayang, udah ya. Kalau mau gila itu jangan keterlaluan. Kalau aku mau itu tinggal minta, ngapain aku nyolong? Tahu. Laras, tunggu. Kamu sama sekali nggak kasihan sama saya. Ngapain aku kasihan? Aku tuh bener-bener gak ngambil. Mama, kenapa sih aku dituduh kayak gitu? Jangan dari Viko, udah dong. Laras, kamu jangan marah dong sayang ya. Sekarang Mama ngerti. Apa pantas? Wanita yang udah punya rumah tangga pulang tengah malam dalam keadaan mati. Mama lihat. Gara-gara kamu semuanya juga. Udah Laras, kesel. Santi! Maafin aku ya. Aku pertamanya percaya sama alibinya, Mama. Tapi aku yakin semua ini kamu pasti nggak bersalah. Kamu harus lebih maju. Kasihan kamu gitu. Viko, berani-beraninya kamu ya bela pencuri ini, hah? Mama gak kesian apa sama Santi, dia kedinginan, Ma. Hah? Apaan sih? Mau udah. Santi perlu istirahat. Kesian dia. Bu Nina perlu pahami ya, saya tidak mau tanggung jawab. Saya tidak mau tahu atas utang-utang Laras kepada Bu Nina. Walaupun dia anak saya sendiri. Pak Darno nggak bisa gitu dong Pak. Waktu itu dia bilang kalau nanti Bapak yang bayar saya. Lagi pula dia bilang ada bisnis besar kok. Bisnis apa? Bu Nina tahu ya, uang itu dipakai untuk judi. Judi? Pernah semalam dia bisa menghabiskan uang 500 juta. Tapi nggak bisa gitu Pak. Pokoknya Bapak harus ganti. Dia bilang Bapak akan bayar kok ke saya. Itu bohong. Dia menjual nama saya supaya Ibu Nina mau ngasih uang sama saya. Lah kan Ibu kenapa sih? Uang sebesar itu mudah saja kasih ke Laras. Kan sebetulnya konfirmasi ke saya dulu dong. Ya waktu itu kan saya telepon Bapak, tapi HP Bapak nggak aktif. Ibu kan bisa ke rumah. Sekarang saya mau tahu, silahkan Bu Nina nagih sendiri sama Laras. Dan setelah ini saya ingatkan, kunci kamar Ibu baik-baik. Karena dia suka mencuri surat berharga. Dan rumah ini pernah dicuri sertifikatnya dan digadaikan.
Keterlaluan. Berarti Laras pencurinya. Kamu tuh bohong ya sama saya ya. Bilangnya bisnis. Balikin nggak surat-surat? Balikin. Emangnya saya yang nyuri? Laras gak nyuri. Kamu masih alasan ya? Kamu waktu itu malam-malam minta uang banyak buat modal bisnis. Mana bisnisnya? Gak ada bisnis. Semua kamu habisin buat judi kan? Kamu ajak Ilham di luar ya? Iya. Sayang, kita main di luar ya. Kemana, Mah? Di taman, ayo. Iya. Balikin nggak? Balikin. Laras, bener apa kata Mama? Lebih baik kamu balikin semua barang-barang itu. Minta aja sama papaku. Enak aja kamu ngomong, papa kamu tuh nggak mau ngurusin kamu lagi. Utang kamu udah banyak tahu. Asal Mama tahu ya, Mama yang maksa Laras buat nikah sama Viko. Biar Mama dapat modal banyak dari papa. Surat toko, surat tanah tuh gak ada apa-apanya. Sama model yang udah papa kasih ke Mama. Modal papa kamu itu berhubungan sama surat-surat rumah itu. Surat toko, saya kan harus kembaliin modal papa kamu. Kamu enak aja ngomong. Balikin nggak surat-suratnya? Balikin semuanya. Berisik banget sih. Dan kamu Viko, aku gak pernah punya perasaan sama kamu. Sangat sekali. Apalagi aku. Dari dulu sampai sekarang, sama sekali aku nggak pernah punya perasaan sama kamu. Dan sekarang, aku ceraikan kamu. Aku minta tolong sama kamu, tolong kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Yang mana? Bunda yang ini. Laras, kamu mau kemana? Bukan urusan lo. Bunda, Mama mau kemana? Gak apa-apa sayang, Mama mungkin mau kerja ya. Aduh, siapa sih berisik banget? Kami suruhan Ibu Renita Terus maksudnya apa? agar Ibu secepatnya meninggalkan rumah ini. Ini rumah saya ya? Ngapain saya harus tinggal di rumah saya sendiri? Menantu Ibu Laras telah menggantikan surat rumah ini serta toko seharga 1 miliar. Enggak. Itu nggak benar. Sekarang pergi. Dengar ya, Bu. Kami kasih waktu sampai besok malam. Kalau ibu belum pergi juga, maka kami akan menggunakan kekerasan. Paham? Ingat itu. Permisi. Saya akan balas kamu. Saya nggak ikhlas. Aduh, Viko apa-apaan sih? Masa rumah kayak begini nggak ada yang lebih bagus apa? Hah? Ya mau kayak gimana lagi, Ma? Di sini kan kontrakan udah paling murah. Lagian kita udah nggak punya uang lagi. Alasan terus, alasan. Ini gara-gara kamu nih, hah? Coba kalau dia nikah sama Ratna nggak kayak gini. Kamu sih ngalang-ngalangin. Ma, udah dong, Mama usah nyalain Santi terus. Di sini juga kan salah Mama. Mama itu terlalu percaya sama Laras. Iya, tapi semua gara-gara dia nih. Nah, kalau nggak, Mama nggak urusan sama Laras. Ngerti nggak kamu? Ya udah sekarang nggak usah saling menyalahkan. Perempuan itu harus mati. Mas Viko, Mas kenapa Mas? Kaki aku sakit banget. Kenapa kakinya? Kenapa kaki kamu Mas? Aku nggak tahu sakit di kaki aku. Kenapa kakinya Mas? Aduh. Astagfirullahaladzim Mas. Mas Viko bangun. Mas kenapa Mas? Aku nggak tahu. Kaki aku sakit dan nggak bisa digerakin. Mas, kenapa kamu jadi lumpuh kayak gini? Sakit. Ya Allah. Mas, sabar Mas, istighfar Mas, istighfar. Masya Allah. Kamu dari mana? Hah? Beli obat. Mama, muka Mama kenapa? Ini semua gara-gara kamu. Ini namanya neraka dunia, tahu nggak? Hah? Muka hancur, rumah diambil, diusir, miskin. Ma,
Mama ambil hikmahnya aja. Kamu masih ngomongin hikmah. Gak usah ceramain saya. Kamu urusin sama Viko sama anak kamu. Semua tuh gara-gara kamu, tau gak? Mama mau kemana? Gak usah urusin saya. Istighfar, Ma. Kamu gak usah ngajarin orang tua, saya lebih tahu. Diam. Ma. Gak tahu diri, aku apaan. Ma, jangan pergi. Allah. Bu, iya Nek. Mau beli rotinya 2. Iya Nek. Kayak kenal, kayak suaranya Bu Nina. Bu, cepet. Lama iya. banget sih. Nih, Bu Nina ya? Walaupun muka Bu Nina rusak, saya masih kenal sama Bu Nina. Hei Bu Nina, makanya jangan main tumbal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dia nih, orang kaya akhirnya jadi gembel. Orang kaya yang sombong dan seenaknya mencaci maki kita itu. Iya, sekarang lihat, belum ada sebulan udah keriput. Semua gara-gara kamu. Saya jadi dihina semua orang gara-gara kamu. Aduh. Mama kenapa? Sakit. Kaki mama sakit. Aduh. Masya Allah. Mama kenapa? Aku juga nggak tahu Santi. Aku tadi lagi tidurin Ilham, tiba-tiba aku dengerin teriakan Mama. Bawa Mama ke rumah sakit ya. Ayo deh. Aduh. Aku cari taksi dulu. Sakit. Sakitnya Ibu Nina sulit dianalisis. Penyakitnya tergolong aneh. Semua sarafnya seperti terkunci dan tulang punggungnya bengkok. Masya Allah. Terus gimana ya, Dok? Kita akan coba pelajari dulu. Mudah-mudahan kita menemukan solusinya. Tolong ya, Dok. Insya Allah, saya akan berusaha. Sabar ya. Pelan-pelan. Ya, di sini nih. Di sini. Iya. Sakit. Aduh. Ma, aku ambilin makanan dulu ya. Mama duduk sini ya. Mudah-mudahan enak ya, Ma ya. Iya. Cobain ya, Ma. Gimana, Ma? Pakai sayur nggak? Mama kan suka sayur. Potong dulu ya, dikit. Ini mau gigit? Aku potongin dulu ya, Ma. Sama nasi ya, Ma. Lagi ya nasinya dikit ya.
Masih agak panas, Ma. Dikit aja ya. Hati-hati, Ma. Insya Allah, Mama. Cepat sembuh ya. Ma? 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 Mama kenapa, Ma? Ma? Mas Viko! Mas Viko! Astagfirullahaladzim. Mas Viko! Mama kenapa, Santi? Ma, istighfar, Ma, istighfar. Istighfar, Ma. Ikutin Santi ya, Ma. Ikutin Santi. Astagfirullahaladzim. 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 Ucapin, Ma. Ucapin. Astagfirullahaladzim. Santi gimana nih? Panggil Umi ya. Ya udah, aku panggil Umi dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ma. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Ada apa, Viko? Umi, bantuin mamaku sakaratul maut. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ayo kita ke sana. Ayo. Ucapin, Ma. Ucapin. Astagfirullahaladzim. Umi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, Ma. Insya Allah mudah-mudahan pengaruh buruknya Bu Nina sudah keluar, Nak. Santi, Viko, sekarang bimbing, Nak. Bimbing emak, Nak. Bimbing ibunya, Nak. Pasti, Umi. Astagfirullahaladzim. Mama istighfar, Mama, istighfar, Ma. Istighfar, Ma. Istighfar, Ma. Saya itu udah jodohin anak saya sama pilihan saya. Gara-gara kamu, semua rencana saya berantakan. Viko nggak jadi nikah sama Ratna, saya nggak jadi dapat semuanya. Terus saya sakit, rasain kamu. Aku yang akan menghancurkan janinnya kalau sampai dia hamil. Dokter bilang kalau istri kamu tuh kandungannya lemah, nggak bisa kasih kamu keturunan. Terus gimana? Apa yang kamu harap sih dari pernikahan kamu? Kamu harus izinin suami kamu untuk nikah sama Laras. Jelas nggak? Kalau sampai bayi itu kenapa-kenapa, luka sedikit aja, kamu saya habisin. Sama Viko. Mamanya Sekarang kalian berjiwa besarlah untuk memaafkan kesalahan mama kalian. Saya sudah maafin Mama. Santi nggak ada dendam sama Mama. Mama. Nah, Bu Nina dengar sendiri kan, anak dan menantu Bu Nina sudah memaafkan kesalahan ibu. Ma. Mama. Ma. 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 Ma bangun, Ma. Ma bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama. Ma bangun, Ma. Ma bangun, Ma. Mama. Ma bangun, Pak, jangan tinggalin Viko, Ma. Insya Allah Bu Nina wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Viko, Santi,
pembelajaran buat kita semua bahwasanya dalam kehidupan ini jangan sekali-kali kita bersekutu dengan setan. Yang kedua, jangan kita ini durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, berusahalah menjadi wanita yang solihah. Sebab istri yang solihah, wanita yang solihah termasuk wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, bagi mereka Allah siapkan surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tenang.